5 poin penting usai City ditahan imbang Southampton. Anti klimaks, untung tidak kalah. 1. Penampilan ke-200 Raheem Sterling. Laga melawan Southampton ini adalah penampilan ke-200 Raheem Sterling untuk Manchester City di Premier League. Dia menjadi pemain Inggris kedua yang mencapai milestone tersebut setelah Joe Hart 266 penampilan. 2. Manchester City kesulitan di babak pertama. Manchester City sejatinya memegang kendali permainan di babak pertama. Dengan penguasaan bola mencapai 63%, mereka juga unggul jumlah tembakan 8 berbanding 3. Namun 8 shot Manchester City tak ada satu pun yang on target. Sementara itu Southampton sedikit lebih baik dengan 1 shot on target, Mohamed Elyounoussi yang masih bisa ditepis oleh Ederson. 3. Dan tetap tumpul di babak kedua. Di babak kedua tak ada peningkatan berarti dalam kualitas serangan Manchester City. Hanya 1 tembakan tepat sasaran yang dicatatkan Manchester City, yakni melalui pemain pengganti Phil Foden. Shot on target Foden itu tak bisa menjebol gawang Southampton yang dikawal Alex McCarthy. 4. Manchester City beruntung tidak kalah. Southampton memang kalah dominan dalam hal penguasaan bola, namun tim tamu sedikit lebih efektif dalam hal serangan. Sama seperti Manchester City, Southampton juga cuma mampu mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran di babak kedua. Shot on target Adam Armstrong itu masih bisa ditepis oleh Ederson. Total di laga ini Manchester City hanya punya 1 shot on target, sedangkan Southampton 2. Tuan rumah beruntung tidak sampai kalah. 5. Anti klimaks. Hasil ini cukup di luar dugaan. Bagi Manchester City ini adalah sebuah anti klimaks. Sebelumnya Manchester City sempat berturut-turut menghantam Norwich 5-0, Arsenal 5-0, dan Leicester 1-0. Kemudian menumbangkan RB Leipzig 6-3 di Liga Champions. Kali ini mereka tak mampu mencetak 1 gol pun dan harus puas berbagi angka. Selain itu berkat VAR yang terbilang cukup kontroversial, hukuman penalti dan kartu merah Kyle Walker di menit 63 dibatalkan. Sekali lagi, Manchester City beruntung tidak sampai kalah. Meski imbang, peran Ruben Dias sangat penting bagi lini pertahanan. Ruben Dias layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match pada laga Manchester City versus Southampton dalam lanjutan Premier League, Sabtu 19 September 2021 malam waktu Indonesia Barat. Manchester City menerima kunjungan Southampton pada laga pekan kelima Premier League 2021-2022 di Etihad Stadium. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang tanpa gol. The Citizen tampil sangat dominan dalam pertandingan ini. Pasukan Josep Guardiola memiliki penguasaan bola sebesar 64%. Man City mencatatkan 16 tembakan yang 1 diantaranya menuju ke gawang. Adapun Southampton hanya melepas 10 tembakan yang 2 mengarah tepat sasaran. Berkat hasil ini Man City menghuni posisi ketiga di klasemen Premier League dengan koleksi 10 poin. Sedangkan Southampton berada di peringkat ke-15 dengan 4 poin. Ruben Dias bermain sejak menit awal dalam pertandingan melawan Southampton. Bek sentral asal Portugal tersebut mampu membuat The Citizen mencatatkan clean sheet. Dalam mengawal pertahanan Man City, Dias melakukan 3 intercept. Dia juga memiliki tingkat kesuksesan operan atau pass completion 90,4%. Lewat voting di situs resmi Premier League, Dias terpilih sebagai man of the match. Mantan pemain Benfica tersebut mendapatkan 37% suara. Dia unggul atas pemain Southampton, Tino Livramento yang mendapatkan 25,3% suara di urutan kedua. Di posisi ketiga ada Joao Cancelo dengan 10,5% suara. Hanya 1 shot on target, yakin Guardiola tak mau datangkan striker? Pep Guardiola memberikan pemikirannya tentang masalah striker Manchester City menyusul hasil imbang mengecewakan timnya melawan Southampton pada Sabtu sore. Meskipun pemain seperti Kevin De Bruyne dan Phil Foden sudah pulih dari cedera, City tidak mampu mencetak gol melawan tim Ralph Hasenhuttl yang belum pernah meraih kemenangan di Liga musim ini. Namun dengan nama Ferran Torres di bangku cadangan dan Raheem Sterling memimpin lini depan, City tidak memiliki keunggulan di depan gawang karena mereka hanya berhasil mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran melawan Southampton.
Berbicara tentang tidak adanya striker yang keluar masuk dalam skuadnya setelah undian, Guardiola mengatakan, "Kami tidak menang bukan karena kami tidak memiliki penyerang tengah. Kami tidak menang karena kami tidak memiliki bola yang lebih baik untuk para pemain di depan." Seperti dikutip oleh Samley dari The Athletic, "Ketika bolanya bagus, Anda bisa berlari dan mengambil posisi berbeda. Kami punya satu tembakan tepat sasaran, tapi 4-5 di blok." City mendominasi penguasaan bola untuk sebagian besar pertandingan, tetapi seringkali tidak memiliki sentuhan akhir di akhir yang akan membawa kritik besar ke hierarki klub karena kegagalan mereka untuk merekrut striker yang keluar masuk musim panas ini. Sterling yang mendapatkan starter pertamanya dalam lebih dari sebulan oleh Guardiola gagal membuat dampak setelah diposisikan di tengah. Januari, Raheem Sterling susul Sergio Aguero ke Barcelona. Eksodus pemain Manchester City ke Barcelona nampaknya akan berlanjut. Raheem Sterling dilaporkan siap meluncur ke Catalunya di bulan Januari 2022 nanti. Seperti yang sudah diketahui di musim panas kemarin, ada beberapa pemain Manchester City memutuskan cabut dari Etihad Stadium. Ada berbagai alasan mengapa mereka cabut dari juara EPL tersebut. Ada dua pemain City yang memutuskan cabut ke Barcelona. Mereka adalah Sergio Aguero dan Eric Garcia yang resmi menjadi pemain El Blaugrana. Sport mengklaim bahwa Barcelona akan kedatangan pemain City lagi di bulan Januari nanti. Pemain tersebut adalah Raheem Sterling. Menurut laporan tersebut, Sterling sudah lama ingin cabut dari Manchester City. Sang winger merasa semakin tersisih dari skuad The Citizen. Ini terbukti dari minimnya jam bermain yang diberikan Pep Guardiola kepadanya. Itulah mengapa Sterling mulai serius ingin hengkang di bulan Januari nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona mengamati situasi Sterling di City. Mereka sudah lama tertarik merekrut Sterling. Mereka menilai sang winger bisa memberikan dampak yang besar bagi lini serang mereka yang ditinggal Lionel Messi. Jadi Barcelona dilaporkan akan coba melobi City untuk mengamankan jasa sang winger sebagai pemain pinjaman di Januari nanti. Sterling harusnya berkorban banyak jika ingin pindah ke Barcelona. Raksasa La Liga itu tengah mengalami kesulitan finansial sehingga mereka tidak sanggup membayar gajinya yang selangit itu.